Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainun Sabila dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen. Saya ingin mempresentasikan hasil PowerPoint saya tentang emotional intelligence. Apa sih itu emotional intelligence? Emotional intelligence, kecerdasan emosional adalah kemampuan seseorang untuk menerima, menilai, mengelola, serta mengontrol emosi dirinya dan orang lain di sekitarnya. Dalam hal ini, emosi mengacu pada perasaan terhadap informasi akan suatu hubungan. Pengertian emotional intelligence, kecerdasan emosional, pertama kali dilontarkan pada tahun 1990 oleh psikolog Peter Salovey dari Harvard Universitas dan John Mayer dan Universitas of New Hampshire untuk menerangkan kualitas-kualitas emosional yang tampaknya penting bagi keberhasilan. Salovey dan Mayer mendefinisikan kecerdasan emosional yang sering disebut IQ sebagai himpunan bagian dari kecerdasan sosial yang melibatkan kemampuan memantau perasaan sosial yang melibatkan kemampuan pada orang lain. Memilah-milah semuanya dan menggunakan informasi ini untuk membimbing pikiran dan tindakan. Yuli Subandi 2009. Pengertian kecerdasan intelektual atau IQ. Pengertian kecerdasan intelektual atau IQ, otak manusia memiliki lapisan terluar yang disebut neokorteks. Otak neokorteks manusia mampu berhitung, belajar aljabar, mengoperasikan komputer, belajar bahasa Inggris, dan lainnya. Melalui menggunakan otak neokorteks, maka lahirlah konsep IQ, kecerdasan intelektual, secara gratis. Besar kecerdasan intelektual adalah kemampuan potensial seseorang untuk mempelajari sesuatu dengan menggunakan alat-alat berpikir. Kecerdasan ini bisa diukur dari sisi kekuatan verbal dan logika seseorang. Secara teknis, kecerdasan intelektual pertama kali ditemukan oleh Alfred Binet. Menurut pendapat lain, bahwa kecerdasan intelektual atau inteligensi quotient IQ merupakan kecerdasan dasar yang berhubungan dengan proses kognitif pembelajaran atau kecerdasan intelektual cenderung. Pembelajaran kecerdasan intelektual cenderung menggunakan kemampuan matematis, logis, dan bahasa. Kecerdasan tersebut dikenal dengan kecerdasan rasional karena menggunakan potensi rasio dalam memecahkan masalah. Penilaian kecerdasan dapat dilakukan melalui tes atau ujian daya ingat, daya nalar, penguasaan kosakata, ketepatan menghitung, dan mudah atau tidaknya dalam menganalisis data. Dengan ujian, maka dapat dilihat tingkat kecerdasan intelektual seseorang. Menurut berbagai penelitian, IQ hanya berperan dalam kehidupan manusia dengan besar maksimum 20%, bahkan hanya 6%. Menurut Stephen J. Stein, Ph.D. dan Howard E. Box, M.D., kecerdasan intelektual atau IQ tidak dapat dijadikan ukuran dalam menentukan kesuksesan seseorang dalam hidup masyarakat. Banyak orang yang memiliki IQ bisa namun dia menjadi seseorang yang sukses. Begitu juga sebaliknya, banyak orang yang memiliki IQ tinggi namun kalah dalam persaingan pekerjaan.
Apa saja sih ya ciri dan fungsi IQ? Ciri IQ nih. Ciri kecerdasan intelektual atau IQ menurut Louis Thurston menyatakan bahwa inteligensi terdiri dari 7 kemampuan mental primer yang meliputi 1 kemampuan spasial, kecepatan perseptual, penularan numerik, makna verbal, kelancaran kata ingat, penalar induktif. Fungsi IQ, fungsi kecerdasan intelektual atau IQ, pada dasarnya setiap manusia merupakan makhluk yang diberi akal lebih tinggi dibanding makhluk yang lain. Akal tersebut dapat membentuk sebuah kecerdasan yang biasa disebut dengan kecerdasan intelektual. Beberapa fungsi adanya kecerdasan spiritual adalah 1. Menyimpan pengetahuan, mendapatkan pengetahuan yang baru, dapat memahami sesuatu dengan pemaknaan yang lebih dalam, dapat meningkatkan pengetahuan. Faktor-faktor IQ. Faktor-faktor yang mempengaruhi kecerdasan intelektual atau IQ, inteligensi orang satu dengan yang lain cenderung berbeda. Hal ini karena adanya beberapa faktor yang mempengaruhi, antara lain 1. Faktor pembawaan, di mana faktor ini ditentukan oleh sifat yang dibawa sejak lahir. 2. Faktor minat dan pembawaan yang khas, di mana minat mengarahkan perbuatan kepada suatu tujuan dan merupakan dorongan bagi perbuatan itu. 3. Pembentukan, di mana pembentukan adalah segala keadaan di luar diri seseorang untuk mempengaruhi perkembangan inteligensi. Yang keempat, faktor kematangan, di mana tiap organ dalam tubuh manusia mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Setiap organ manusia, baik fisik maupun psikis, dapat dikatakan telah matang jika ia telah tumbuh atau berkembang hingga mencapai kesanggupan menjalankan fungsinya masing-masing. Yang kelima, faktor kebebasan, yang berarti manusia dapat memilih metode tertentu dalam memecahkan masalah yang dihadapi. Di samping kebebasan memilih metode, juga bebas memilih masalah yang sesuai dengan kebutuhannya. Kelima, faktor itu saling terkait satu dengan yang lain. Jadi untuk menentukan kecerdasan seseorang tidak dapat hanya berpedoman kepada salah satu faktor tersebut. Contoh kasus emotional intelligence atau IQ. Salah satu contoh kejadian baru ini, di mana seseorang pemimpin yang bersikap arogan kepada anggotanya dengan melakukan tindakan kekerasan di depan umum. Permasalahan yang ditimbul karena anggotanya tidak melaksanakan tugas dengan baik. Untuk standby di saat Zoom meeting pemimpinannya tersebut bermula saat pemimpin tengah mengikuti kegiatan acara puncak secara Zoom meeting dengan beberapa pejabat setempat. Lalu terjadi gangguan dengan jaringan dan yang bersangkutan dicari tidak ada. Bahkan ditelepon tidak diangkat, sehingga kejadian ini melantar belakangi kemarahan pimpinannya. Hingga terjadi peristiwa penganiayaan tersebut. Lalu tersebar video penganiayaan dan menjadi viral. Dari kejadian tersebut, kita dapat menyimpulkan dalam kecerdasan emosional bagi seorang pemimpin dan anggota tersebut mendapatkan sanksi kode etik dan pimpinannya diberhentikan jabatannya sebagai sanksi berat atas kejadian tersebut. Dalam hal ini, pengendalian emosi sangat penting dilakukan, terutama pada saat kita mengalami sebuah kejadian seperti di atas. Seharusnya seorang pemimpin bisa menggunakan emosi pada saat yang tepat.
Pemimpin yang mampu mengembangkan kecerdasan emosi yang dimiliki akan memiliki peluang yang lebih baik untuk bisa sukses dan dipastikan lebih tenang dalam menyelesaikan permasalahan yang tergolong rumit, dan sebagai bawahan harus mengedepankan juga untuk mengembang dengan baik tugas-tugas yang sudah diberikan. Kemampuan memotivasi diri memberikan semangat pada diri sendiri untuk melakukan sesuatu yang baik dan bermanfaat. Punya harapan dan optimisme yang tinggi sehingga memiliki semangat untuk melakukan sesuatu, suatu pekerjaan. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.